Para jemaah, kita hari ini akan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, kitab tentang masalah adab dan masalah akhlak. Kita kemarin sebelumnya sudah membahas beberapa hadis yang terkait tentang keutamaan mencari ilmu. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan orang yang berilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, la mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, la mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Kata Rasulullah SAW, kematian satu kabilah itu lebih ringan dibandingkan kematian satu orang alim. Kalau ada satu kampung meninggal semua, itu masih ringan dibandingkan ada satu orang alim yang meninggal. Kenapa? Kalau untuk satu kampung meninggal, besok orang lahiran selesai masalah. Tapi kalau orang alim yang meninggal, belum tentu 10 tahun, 100 tahun mendatang masih ada yang sama. Kalau ada orang yang kemudian anggota DPR meninggal, yang mau ganti banyak. Tidak usah meninggal, waktu hidup pun yang mau ganti banyak. Kepala daerah, kepala desa, semuanya kalaupun meninggal, bahkan tidak usah meninggal pun yang mau ganti banyak. Tapi kalau orang yang alim, kalau sudah ada satu orang yang alim wafat, untuk yang cari penggantinya yang sama itu repot. Kita mengganti melihat seperti sosok Kiai Maimun Zubair, kita melihat kemudian sosok-sosok seperti ulama-ulama Kiai Nawawi, Syekh Nawawi dan lain sebagainya. Itu sangat sulit untuk mencari sepadannya. Makanya kata Rasulullah SAW, kematian satu kabilah itu lebih ringan dibandingkan kematian satu orang yang berilmu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, mautul alim musibah la tujbar. Kematian seorang alim itu adalah musibah yang tidak bisa digantikan. Karena orang meninggal, orang alim meninggal itu bisa jadi karyanya banyak, tapi sekian banyak ilmu akan ikut ke dalam kuburnya. Karena ada beberapa ilmu yang tidak bisa dituangkan dalam tulisan, yang dia itu kemudian menetap di dalamnya. Makanya kata Rasulullah SAW, kematian seorang alim itu musibah yang tidak bisa digantikan. Makanya sebenarnya kemarin ketika pandemi yang parah-parahnya itu, yang lebih parah adalah banyak sekali ulama-ulama kita yang meninggal. Ada sekitar 100-200an kalau saya lihat, hampir setiap 1 minggu sekali kita dengar kabar ulama-ulama yang wafat. Ini yang kemudian sangat kemudian menjadikan kita harus introspeksi diri. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, mautu alimin ahabbu ila iblis min mauti sab'ina abidan. Kematian satu orang alim lebih disukai oleh iblis dibandingkan kematian 70 orang ahli ibadah. Jadi iblis itu lebih senang kalau ada orang alim mati satu dibandingkan orang ahli ibadah mati 70. Kenapa? Untuk menjadikan orang ahli ibadah itu mudah. Tapi untuk menjadikan orang punya ilmu, yang ilmunya kemudian bermanfaat, itu sangat sulit. Makanya kalau kita melihat ada orang alim wafat itu ya, melihat seperti beliau, sosok seperti beliau, 10 tahun, 20 tahun belum tentu. Makanya ini kata Rasulullah SAW. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, an-nasu ma'adin ka ma'adinid dhahab wal fiddah, fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Kata Rasulullah SAW, manusia itu seperti tambang. Yang namanya tambang itu berbeda-beda. Ada yang nambang itu dapatnya emas, ada yang dapatnya perak, ada yang dapatnya perunggu, bahkan ada yang dapatnya batu koral. Artinya manusia itu seperti tambang. Ada yang nilainya seperti berlian, ada yang nilainya seperti emas, ada yang nilainya seperti batu koral. Maka kata Rasulullah SAW, kemuliaan itu ada pada diri masing-masing orang. Cuma kata Rasulullah SAW, orang-orang mulia di zaman jahiliyah
itu bisa mulia di Islam ketika dia ngerti ilmu. Artinya kalau ada orang secara alami dia mulia, orangnya kemudian rajin, orangnya kemudian dermawan, orangnya kemudian disiplin, itu namanya sesuatu yang ada di dalam manusia, tambang. Tambang itu kata Rasulullah akan bernilai kalau orangnya masuk Islam dan kalau dia ngerti fikih. Jadi kalau ada orang secara naluri dia bagus, akhlaknya bagus, tapi kalau tidak ngerti ilmu maka masih kalah dengan orang yang punya akhlak tapi punya ilmu. Makanya para jamaah yang saya muliakan, kata Rasulullah SAW, ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Saya ulang lagi, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Apa artinya? Api itu bisa menjadi api yang berkobar, syaratnya satu, kalau ada media yang dibakar. Jadi kalau ada api, tidak ada medianya, pasti akan padam. Tapi kalau api selagi medianya masih ada, maka api itu akan berkobar. Sama dengan ilmu. Ilmu tanpa adab, tanpa tata krama itu seperti api tidak punya media. Makanya dengan lihat orang yang punya ilmu, prestasi, tapi kalau tidak punya adab, biasanya wow-nya itu waktu dapat prestasi. Ada orang yang kemudian juara olimpiade. Pada waktu juara itu mungkin di koran nasional masuk. Tapi kalau dia nggak punya adab, nggak usah nunggu 1 minggu, 3 hari kadang-kadang namanya sudah hilang. Tapi kalau ada orang punya ilmu, punya adab, itu sama dengan api ada medianya. Orang punya ilmu, punya adab, biasanya namanya akan kekal, namanya akan harum selamanya. Kenapa? Ibarat api, ada kayu bakarnya, maka dia akan berkobar. Paham ya? Makanya kata Rasulullah SAW, manusia itu bisa alim dan bisa punya adab. Maka orang yang alim dan punya adab biasanya akan lebih awet namanya dibandingkan orang punya ilmu tapi tidak punya adab. Makanya ini yang kemarin saya sampaikan, kadang-kadang kita itu darurat adab. Saat ini anak-anak kita itu bukan darurat ilmu, tapi darurat adab. Kenapa? Kalau cari ilmu itu mudah. Saya tanya ke jenengan, apa yang nggak ada di Google? Apa yang nggak ada? Mau ilmu apa jenengan? Ilmu gampang dicari, tapi kalau adab susah. Sekarang anak-anak kita itu ilmu mudah, tapi adab itu sekarang sudah mulai hilang. Saya sering melihat ada anak, ya mungkin sama kalau kita lihat di samping kita, ada anak-anak itu sekarang salaman sama orang yang lebih tua, nunduk itu jarang. Kadang-kadang setelah sholat yang senang salaman itu salaman ke sampingnya yang lebih tua, itu seperti salaman sama temannya, salaman biasa. Itu adab. Dulu gak ada. Dulu ada yang orang namanya orang kalau lebih tua itu minimal nunduk meskipun udah dicium tangan. Adab seperti itu sudah mulai hilang. Dulu kalau kita melihat anak-anak kita naik sepeda di pinggir jalan ada orang tua, itu pasti turun. Sekarang kalau ada orang tua malah semakin dikebut. Itu adab. Makanya ada adab yang sekarang mulai hilang. Dan kita bicara peradaban. Peradaban itu berasal dari kata adab. Artinya tidak ada peradaban tanpa adab. Makanya ini para jamaah, salah satu kenapa kita itu agak miris dengan adanya pelajaran online dan daring. Karena ada satu hal yang tidak bisa ditransfer via media online dan daring. Tidak ada satu hal yang itu tidak bisa diberikan ketika tidak tatap muka. Apa itu adab? Coba jenengan lihat anak-anak jenengan yang sekolah daring. Ada satu yang hilang. Apa? Adab. Salah satu contoh adab yang hilang apa? Waktu kuliah, waktu sekolah, kadang-kadang kameranya tidak dihidupkan. Gurunya kowar-kowar ditinggal turu.
Kadang-kadang gurunya ngomong apa, dia lihat yang lain. Kenapa? Karena ada satu hal yang tidak bisa ditransfer. Apa adab? Makanya semoga kita segera berakhir ini. Yang namanya ini saya kadang-kadang melihat, termasuk anak saya sendiri kalau sekolah pakai daring itu masya Allah. Ada saja yang sambil tidur-tiduran dan lain sebagainya. Karena memang naluri manusia tidak bertatap muka itu satu hal yang hilang adab. Makanya ini yang kemudian harus kita biasakan. Pun. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Yuzanu yaumal qiyamati." Kata Rasulullah SAW, "Yuzanu yaumal qiyamati damul syuhada wa midadul ulama." Kata Rasulullah SAW, kelak di hari kiamat darahnya orang yang mati syahid akan ditimbang dengan tinta-tintanya ulama. Maka kata Rasulullah SAW, bisa jadi tintanya ulama itu lebih berat dibandingkan darahnya orang yang mati syahid. Kenapa? Karena orang yang mati syahid terkadang setelah mati syahid selesai. Tapi orang yang mempunyai ilmu, kalau dia menulis karya, karyanya tidak akan selesai bahkan sampai hari kiamat. Makanya kata ulama, kata Rasulullah SAW, bisa jadi tintanya ulama lebih berharga dan lebih berat dibandingkan darahnya orang yang mati syahid. Inilah keutamaan orang punya ilmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan minas sunnah hatta yu'addiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, orang yang menjaga untuk umatku 40 hadis, maka kelak aku yang akan menjadi saksi dan menjadi orang yang memberikan syafaat kepadanya. Makanya kalau jenengan lihat banyak ulama itu nulis kitab arba'in. Bahkan kata ulama di sini dijelaskan, ada yang pernah ngitung ijtama'a indi minal arba'iniyat ma yalifu ala sab'in. Ada ulama yang ngarang kitab arba'in itu sampai 70. Kenapa kok banyak ulama yang menulis arba'in? Yang jenengan sering dengar apa? Arba'in Nawawi, okay? Arba'in itu banyak, ada arba'in Nawawi, ada arba'in Suyuti, ada arba'innya Ibnu Mubarak. Semua ulama itu rata-rata nulis kitab arba'in. Kenapa kok nulis kitab arba'in? Karena banyak hadis yang kemudian menunjukkan keutamaan nulis kitab isinya 70 hadis, 40 hadis. Makanya Imam Nawawi menulis kitab arba'in. Apa keutamanya orang yang nulis kitab arba'in? Kata Rasulullah SAW, kelak di hari kiamat akan ditulis sebagai orang yang ahli fikih. Makanya Imam Nawawi nulis kitab arba'in banyak. Cuma yang populer sekarang hanya arba'in Nawawi. Sebenarnya banyak, ada ulama yang nulis kitab arba'in itu berdasarkan tema. 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang masalah ilmu, 40 hadis tentang macam-macam, itu banyak. Cuma yang paling lengkap adalah Arba'in Nawawi, karena Arba'in Nawawi itu berisi 40 hadis masalah pokok agama. Kalau yang lain 40 hadis tema-tema, Imam Nawawi memilih 40 hadis yang isinya pokok-pokok agama. Itu Imam Nawawi. Sama dalam hadis yang lain, man hamila min ummati arba'ina haditsan laqiyallahu yaumal qiyamah faqihan aliman. Orang yang menulis untuk umatku 40 hadis, maka dia akan berhadapan dengan Allah dalam keadaan sebagai orang yang alim dan orang yang ahli fikih. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man tafaqqaha fid din, man tafaqqaha fi dinillah kafahullah ma ahamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah SAW, orang yang ngerti agama, semua kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberinya rizki dari sesuatu yang tidak terduga. Maka kalau jenengan lihat banyak orang alim itu hidupnya tenang meskipun pekerjaan tidak ada. Hidupnya kadang-kadang tenang meskipun tidak terlalu banyak materi. Orang-orang yang alim itu kadang-kadang rezekinya banyak, berlimpah, meskipun sepertinya tidak punya pekerjaan tetap. Karena Rasulullah mengatakan orang yang ahli agama
Allah akan mencukupi segala kebutuhannya dan akan memberikannya rizki dari yang tidak terduga. Maka ini yang kemudian kita harus jadikan sebagai pegangan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Auhallahu ila Ibrahim, ya Ibrahim inni alimun uhibbu kulla alim." Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Isinya wahyunya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, inni alimun." Saya ini adalah, salah satu sifatnya Allah adalah Al-Alim. Paham ya? Salah satu sifatnya Allah adalah Al-Alim, yang maha punya ilmu. Karena Allah sifatnya adalah maha punya ilmu, maka Allah mengatakan uhibbu kulla alim, aku senang dengan setiap orang yang berilmu. Karena Allah adalah orang adat yang maha punya ilmu, maka Allah senang dengan orang yang punya ilmu. Artinya setiap orang yang punya ilmu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah dengan cara menjadi orang yang berilmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Al-alim aminullah fil ardh." Orang alim itu adalah orang yang diberi amanah oleh Allah di muka bumi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu, menitipkan ibadah, menitipkan cara menyembah kepadanya itu kepada orang alim. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Al-ulama umana'ur rusul ma lam yukhalitus sultan wa yudakhilud dunya." Ulama-ulama itu adalah umana'ur rasul, orang-orang yang diberi amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan selagi tidak mendekat dengan penguasa, tidak menjadi bempernya penguasa. Ketika menjadi bempernya penguasa, kata Rasulullah SAW, "Fahdharuhum," maka perlu Anda berhati-hati. Cuma ingat, hadis ini jangan dipakai untuk melihat ulama-ulama sekarang. Jadi memang ada hadis Rasulullah mengatakan ulama itu adalah pewaris orang yang dikasih amanah oleh para rasul selagi tidak mendekati penguasa. Hadis ini untuk ulama, artinya kalau kita menjadi orang alim, sebisa mungkin jangan pernah menjadi bempernya penguasa. Cuma kalau kita melihat orang alim, tidak usah suudzon, karena kita tidak tahu hati mereka. Karena ada orang yang bisa jadi ketika dia masuk ke penguasa punya niat baik, kita tidak pernah tahu. Ada orang yang kemudian mungkin dia dekat dengan penguasa, tujuannya supaya kalau ada kebijakan yang kurang tepat dia bisa mengingatkan dengan halus. Kita tidak pernah tahu. Makanya banyak orang, kemarin saya waktu ngisi di TV 9, ada yang bertanya pakai hadis ini, "Ustadz, bagaimana kita melihat ulama-ulama sekarang yang banyak bukan hanya bergabung dengan sultan, malah banyak yang jadi penguasa, banyak bupati itu dari ulama, banyak DPR dari ulama, banyak kemudian sekarang wakil presiden pun dari ulama." Maka ada kemudian yang bertanya ke saya, "Ustadz, bagaimana? Kata hadis itu kan ulama-ulama itu adalah aminur rahman, orang-orang yang diberi amanah oleh Allah dan diberi amanah oleh Rasul selagi tidak mendekat ke penguasa." Maka saya jawab, itu untuk kita, tapi bukan untuk menilai orang. Makanya hati-hati, banyak di antara kita itu ngaji, setelah ngaji hadisnya dipakai untuk nilai orang. Ya sudahlah, itu bukan urusan kita. Jadi kalau kita lihat ada ulama yang dekat ke pemerintah, itu bukan urusan kita. Mereka yang lebih tahu dan mereka yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bingung itu kalau kita suudzon. Jadi umat bingung itu karena didasari oleh rasa suudzon. Kalau kita tidak suudzon itu tidak akan bingung. Kita tinggal pilih, ya sudah, kalau kita nggak cocok dengan mereka ya sudah, itu tugas mereka yang dengan penguasa. Tugas kita apa? Wayai ngaji ya harus ngaji ke ulama yang benar. Itu saja.
Jadi menurut saya tidak perlu kita bingung, ada ulama yang macam-macam, tidak usah kita bingung. Tugas kita satu, hanya ikut ulama yang kemudian sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita sudah butuh dengan ilmu, ya kita cari ulama yang mengaji ilmu agama. Paham ya? Karena ulama-ulama yang di situ juga perlu. Kalau umpama dalam betul. Kalau nggak ada sama sekali malah bahaya. Kalau nggak ada sekali yang di DPR malah bahaya. Kalau nggak ada sekali yang jadi penguasa malah bahaya. Paham ya? Saya kasih contoh. Ada 1 juta ustaz. 1 juta ustaz tiap hari keluar zina haram. Tapi ada satu penguasa yang tidak usah keluar, tinggal tanda tangan. Kira-kira yang lebih efektif yang mana? Yang penguasa satu, tinggal tanda tangan. Doli itu jutaan ulama tiap hari ngomong haram, tapi tidak pernah bisa ditutup. Dengan satu tanda tangan, tidak usah keluar haram, sudah selesai. Paham ya? Maka ada beberapa dakwah yang tidak bisa kecuali dengan penguasa. Maka tujuan ulama-ulama yang masuk di situ bisa jadi adalah dalam rangka itu. Meskipun tidak bisa langsung, yang namanya merubah itu tidak bisa langsung frontal. Mungkin beliau dengan cara lembut, dengan cara bertahap. Ada beberapa yang bisa kemudian diperbaiki. Lah kita nggak pernah tahu. Tugas kita hanya husnudzon. Perkara memang ada ulama yang memang mencari keuntungan dengan jabatannya, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah hanya husnudzon. Oke? Maka menurut saya kita tidak perlu kemudian bingung. Ya waktunya kita ngaji yang ngaji. Urusannya ulama yang ke pemerintah itu sudah bukan urusan kita sendiri. Pun. Para jamaah yang saya muliakan, ada hadis yang menurut saya menarik. Rasulullah SAW mengatakan, sinfani min ummati idza saluhu saluhan nas wa idza fasadu fasadan nas al umara wal fuqaha. Makanya tadi saya sampaikan ini penting. Ada 2 golongan kata Rasulullah. Kalau golongan ini baik, semua orang pasti baik. Tapi kalau 2 golongan ini jelek, semuanya pasti jelek. Siapa itu? 1, al-umara, penguasa, wal fuqaha, ulama. Maka 2 unsur ini harus kita jaga. Penguasa dan ulama ini 2 unsur yang kalau 2 unsur ini sudah jelek, maka jangan harapkan rakyatnya baik. Tapi kalau 2 unsur ini baik, maka pasti rakyatnya baik. Makanya kita tugasnya bukan menghujat ulama yang kumpul dengan umara, tapi kita tugasnya mendoakan mereka supaya bisa mewarnai. Karena 2 hal ini harus tidak bisa dipisah. Ulama dengan penguasa itu tidak bisa dipisah. Karena kalau ada penguasa tanpa didampingi ulama, bahaya. Ulama tanpa penguasa juga percuma. Nah, okay? Ulama tanpa penguasa itu percuma. Karena ulama hanya bisa ngomong, tidak bisa eksekusi. Maka 2 hal ini harus berjalan beriringan, ulama dan penguasa. Makanya kalau kita melihat ada ulama-ulama yang kemudian terjun di dunia politik, jangan kita kemudian suudzon, karena banyak hal yang bisa dieksekusi kalau ada kekuasaan. Tapi, makanya dulu ulama-ulama itu masya Allah ya. Kalau jangan lihat sejarahnya Raden Ainul Yakin Sunan Giri, itu ulama yang kemudian semua raja Jawa itu kalau tidak ada mandat dari beliau tidak akan bisa jadi raja. Itu luar biasa ya kalau kita sudah seperti itu. Jadi kalau dulu di zaman Kedaton Kediri itu raja-raja manapun kalau ingin diangkat jadi raja harus ada titah dari Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Dulu di zaman Mesir itu ada yang seperti itu, namanya Sultan Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam. Itu malah bisa menurunkan khalifah. Jadi di zaman Bani Ayyub, Khilafah Ayyubiyah, keturunannya Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, itu dulu ada yang namanya kekuatan dari Genghis Khan. Keturunannya Genghis Khan, bangsa Tartar, itu ada yang namanya Hulaguhan. Ini yang kemudian menghancurkan seluruh daerah yang ada di Baghdad. Sampai akhirnya ini akan masuk ke Mesir. Maka pada waktu itu ada salah seorang ulama namanya Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam. Beliau bilang kepada khalifah pada waktu itu,
Kamu mau mimpin umat untuk mengalahkan hulaguhan? Ternyata khalifah ini nggak punya keberanian. Karena hulaguhan itu masya Allah, kalau jangan lihat sejarah, dia datang ke satu daerah itu semuanya hancur. Jadi nggak tersisa. Orang-orang Mongol itu dulu kalau sudah menggempur itu nggak tersisa. Jadi ibarat orang itu kalau sudah kemasukan mereka itu hancur. Maka salah satu khalifah yang ada di Bani Ayyub itu nggak berani. Maka kata Izzuddin ibn Abi Salam, kalau kamu nggak berani, turun dari tahta sebelum aku turunkan. Itu ulama. Masya Allah ya, kita perlu ada yang seperti ini. Tapi sekarang luar biasa masih saya lihat ada yang bagus. Rata-rata penguasa-penguasa itu kalau mau berkuasa pasti masih keliling ke ulama-ulama. Itu masih mending lah, masih mending. Artinya ada sesuatu yang perlu kita evaluasi, meskipun nanti nggak optimal ya, nggak optimal. Maka Izzuddin ibn Abi Salam itu kemudian ada seorang budak nanti Bani Imam Malik itu yang kemudian ada namanya Al-Mudhaffar Qutus. Itu kemudian ditawari, kamu berani mimpin? Berani. Setelah beliau mau, maka beliau kemudian didaulat menjadi khalifah. Itulah pentingnya dua unsur dalam negara, al-umara wal fuqaha. Makanya ini kalau hilang bahaya. Ulama dan umara ini harus berdampingan, tidak boleh dipisah. Jadi ulama bermusuhan dengan pemerintah itu juga kurang bagus. Kita pernah dapat sejarah ada beberapa ulama-ulama kita yang pengajiannya malah tidak bisa leluasa. Kenapa? Karena memilih bertentangan. Maka ada beberapa hal yang kemudian harus kita bisa gabungkan. Pun selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Kata Rasulullah SAW, kalau satu hari saya tidak menambah satu ilmu yang bisa mendekatkan saya kepada Allah, maka satu hari itu berarti tidak diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ingin tahu saya hari ini penuh barokah atau enggak, itu gampang. Saya hari ini nambah ilmu atau enggak. Oke? Maka kalau jenengan satu minggu itu tidak keisian ilmu sama sekali, itu sama aja dengan satu minggu itu jenengan tidak penuh barokah. Maka minimal jenengan satu minggu itu harus nambah ilmu. Kalau nggak bisa tiap hari ya satu minggu sekali. Untuk sampai tidak nambah ilmu sama sekali, itu berarti tidak ada keberkahan dalam hidup ini. Makanya kata Imam Ghazali pernah saya sampaikan, kalau ada orang sakit tidak masuk makanan minuman 3 hari pasti mati. Sama dengan hati, kalau 3 hari tidak kemasukan ilmu, bisa jadi hati itu mati. Maka jangan minimal satu minggu itu harus keisian ilmu. Jangan lebih dari satu minggu. Terlalu lama kalau satu minggu jangan tidak keisian ilmu, itu terlalu lama. Oke? Itu ibarat orang sakit kok nggak kemasukan makanan. Itu kalau hati sudah mati itu bahaya. Apa tandanya hati mati? Biasanya tandanya hati mati ibadah untuk aras-arasan. Tandanya hati mati kalau ketinggalan ibadah tidak getun, tapi kalau ketinggalan proyek itu getunnya 1 bulan. Ketinggalan proyek itu getunnya 1 bulan, tapi ketinggalan ibadah tidak getun sama sekali. Itu tanda-tanda hati sudah mulai mati. Salah satu akibat hati mati karena diakibatkan minimnya ilmu yang masuk ke dalam hati. Makanya jenengan minimal 1 minggu sekali itu harus keisian ilmu. Jiwa kita, hati kita harus terisi ilmu. Itu minimal 1 minggu. Makanya Rasulullah mengatakan tanda-tanda hari yang barokah adalah kalau dalam hari itu kita bertambah satu ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi." Kata Rasulullah SAW, keutamaan orang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku dibandingkan sahabat yang paling rendah. Rasulullah dibandingkan sahabat yang paling rendah itu jauh.
maka sama dengan orang punya ilmu dengan orang nggak punya ilmu tapi ahli ibadah. Bahkan kata Rasulullah SAW, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Kata Rasulullah SAW, keutamaan orang yang punya ilmu itu jauh melebihi orang yang punya ibadah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan mencari ilmu 1 jam itu lebih utama dibandingkan sholat semalam. Jangan ngaji seperti sekarang 1 jam saja itu melebihi ibadah sholat malam 1 malam. Bahkan kata Rasulullah SAW, mencari ilmu 1 bab itu lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat. Kenapa? Karena orang ibadah, orang sholat itu manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Jenengan sholat malam, sing oleh manfaat siapa? Jenengan sendiri. Tapi saya sholat semalam, sholat 100 rakaat, manfaatnya untuk diri sendiri. Manfaatnya untuk orang lain apa? Tidak ada. Manfaatnya untuk tetangga apa? Tidak ada. Tapi kalau orang belajar ilmu, manfaatnya bukan untuk diri sendiri, manfaatnya untuk orang lain. Jenengan sekarang ngaji, minimal kalau jenengan punya keluarga, jenengan bisa bimbing istri jenengan. Jenengan kalau punya ilmu, jenengan punya anak, minimal bisa bimbing anak jenengan. Jenengan punya ilmu, punya tetangga keliru, jenengan bisa membimbing tetangga jenengan. Jenengan punya ilmu, punya mantu, mantunya bisa dibimbing. Orang punya ilmu itu manfaatnya untuk orang banyak, orang ibadah manfaatnya untuk diri sendiri. Sesuatu yang manfaatnya untuk diri sendiri itu jauh dikalahkan dengan sesuatu yang manfaatnya untuk orang banyak. Makanya tidak salah kalau Rasulullah mengatakan belajar 1 jam mencari ilmu itu melebihi dibandingkan sholat semalam. Bahkan 1 bab dalam ilmu itu melebihi 1000 rakaat sholat malam. Makanya lebih utama kita mencari ilmu dibandingkan hanya ibadah sunnah, karena mencari ilmu itu manfaatnya untuk orang banyak. Pun maka Imam Ghazali mengatakan fandur kaifa ja'alal ilma muqarinan li darajatin nubuwah. Maka ingatlah kata Imam Ghazali bagaimana Rasulullah menjadikan ilmu itu sejajar dengan derajat kenabian. Makanya wa in kana al-'abid la yakhlu an ilmin bil ibadah allati wajibu 'alaiha walau lam takun ibadatan. Orang yang punya ibadah tanpa ilmu itu tidak akan bisa menjadi ibadah. Pun dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'ilil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang punya ibadah itu seperti keutamaan rembulan di bulan purnama, cahayanya lebih bersinar dibandingkan bintang-bintang kecil yang ada di langit. Itu adalah orang yang punya ilmu. Pun dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan yashfa'u yaumal qiyamah talatah. Kelak di hari kiamat orang yang oleh Allah diberikan mandat untuk memberi syafaat itu ada 3. Orang yang oleh Allah diberikan mandat bisa memberikan syafaat itu ada 3. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-ulama, orang-orang yang punya ilmu. Yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Makanya para jamaah, kalau bisa jangan sampai benci ke orang alim. Jangan sampai punya rasa benci ke ulama. Kenapa? Karena takut kita besok butuh ke mereka untuk mendapat syafaat. Baik, saya kasih analogi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Kelak kata Allah orang-orang yang beriman itu masuk surga itu tidak masuk sendiri-sendiri. Orang masuk surga itu kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala akan berkelompok-kelompok, bergelombol-gelombol. Maka orang masuk surga itu bukan masuk sendiri-sendiri.
Siapa yang kemudian gerombolan-gerombolan ini salah satunya dipimpin oleh para nabi dan para ulama. Maka kalau kita ingin mudah masuk surga, kita harus cari gerombolan ulama. Kita mau masuk lewat jalur siapa? Paham ya? Karena kalau kita sendiri itu ibadahnya pas-pasan, ilmunya pas-pasan. Makanya salah satu yang memberikan syafaat adalah para nabi, orang yang mati syahid dan ulama. Para nabi sudah tidak ada. Orang-orang yang mati syahid di Indonesia sudah tidak ada. Maka yang bisa kita gandoli, yang bisa kita ikut rombongannya sekarang adalah para ulama. Maka jangan pernah punya rasa benci kepada ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sering menyampaikan dan saya sering ulang-ulang. Kalau bisa dalam satu keluarga itu ada satu yang alim. Jenengan punya keluarga jenengan punya anak 5, 4, 6, tidak apa-apa yang satunya jadi pengusaha sukses, yang satunya jadi insinyur sukses, yang satunya jadi dosen sukses, tidak masalah. Tapi ingat, ada satu yang dikader jadi ulama, ada satu yang dikader jadi ahli Quran, ada satu yang dikader ahli ilmu. Kenapa? Supaya satu keluarga itu ada satu orang yang nanti kelak dijagani untuk jadi orang yang bisa ngasih syafaat. Oke? Makanya Rasulullah mengatakan orang yang ahli Quran kelak akan memberikan syafaat minimal 10 orang dari anggota keluarganya yang seharusnya masuk neraka akan diberikan syafaat bisa masuk surga. Maka idealnya satu keluarga itu ada satu yang alim. Tidak usah banyak-banyak. Jenengan umpama Ustaz, saya pikir anak saya kader jadi pengusaha, tidak masalah. Tapi usahakan ada satu kader yang jadi orang alim. Dari umpama dapat anak satu aja. Kalau nggak bisa anaknya, cari putunya. Jangan punya anak 4, satu anak punya anak 4, berarti kan punya putu 4 kali 4, 16. Minimal dari 16 cucu ini ada satu yang diminta dikader jadi orang yang alim. Ada satu yang dikader jadi ahli Quran. Supaya apa? Supaya anggota besar keluarga ini punya satu pegangan, punya satu yang bisa digandoli besok. Paham ya? Itu idealnya. Makanya ini yang harus kita biasakan. Ya kalau nggak ada ya wis cari mantu yang alim, itu paling gampang. Ndak melok soro-soro mondokno, ndak melok soro-soro biayai mondok, wis kari enake. Paham ya? Itu yang harus ada satu aja. Jadi kan ndak bisa cari menantu perempuan yang ahli Quran. Ya sudah, anak jenengan yang kerja, menantu saya ahli Quran ini nanti yang akan kita kader menjadi orang yang kelak akan kita minta syafaatnya. Bagi ini harus ada satu keluarga itu minimal satu. Makanya luar biasa ya. Ada salah seorang ulama namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Jenengan mungkin sering dengar namanya Syekh Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama Syria. Itu beliau putranya banyak. Ada yang jadi muhaddis, insinyur, ada yang jadi macam-macam, tapi ada satu putra beliau yang memang jadi ulama, penerus beliau. Jadi beliau ulama besar, tapi putranya tidak semuanya dikader jadi ulama, karena kebutuhan umat banyak. Ada yang putra beliau dikader menjadi dokter, ada yang dikader menjadi muhaddis, seorang insinyur, ada yang dikader menjadi macam-macam, tapi ada yang dikader jadi ulama. Yang saya tahu, yang dikader menjadi ulama namanya Muhammad Taufik Ramadan Al-Buti. Namanya kalau nggak salah Muhammad Taufik. Itu salah seorang putranya Syekh Ramadan Al-Buti yang sekarang meneruskan beliau di ilmunya. Jadi ulama, anaknya banyak, tidak semuanya jadi ulama, tapi ada satu yang dikader jadi ulama. Jadi idealnya satu keluarga, satu ahli Quran, satu ulama. Baik, pun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'a'dhamu bimartabatin hiya talil nubuwah. Tidak ada yang namanya keutamaan yang melebihi keutamaan menjadi salah satu bagian dari kenabian. Pun. Yang terakhir dari saya, Rasulullah mengatakan ma'ubidallahu bisyai'in afdhala min fiqhin fiddin. Allah itu tidak disembah melebihi yang lebih utama dibandingkan disembah dengan belajar ilmu agama. Maka beribadah yang paling utama itu adalah beribadah dengan cara mengerti ilmu agama. Bahkan kata Rasulullah SAW, wala faqihun wahidun
asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang ahli ilmu yang ngerti fikih lebih berat dibandingkan setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Setan goda ahli ibadah 1000 itu mudah, tapi goda orang yang punya ilmu satu itu kesulitan. Maka bisa jadi saya sering cerita, kalau ada 1000 orang yang sholat, setan tidak akan goda. Kenapa? Percuma. Tidak usah digoda, sholatnya batal dewe. Karena nggak punya ilmu, nghabiskan tenaga kata setan. Tapi kalau ada orang tidur punya ilmu, maka sama setan akan dikipasi. Kenapa kata setan? Kalau ini tidak dikipasi, sumuk tangi, ketok wong sholat keliru, dibenerno aku sing rugi. Itu kata setan. Maka kalau jenengan ingin memberatkan setan, jadilah orang yang berilmu. Semakin Anda bodoh, semakin Anda tidak ngerti agama, tugas setan semakin ringan. Maka orang yang nggak ngaji itu sama dengan meringankan beban setan. Orang yang nggak ngaji itu semakin meringankan beban setan. Maka kalau jenengan ingin memberatkan setan, perbanyak mengkaji ilmu agama. Pun ini yang kata Rasulullah SAW, khairu dinikum aisaru wa khairul ibadah al-fiqh. Orang yang paling ibadah paling baik kata Rasulullah SAW adalah mengerti ilmu agama. Para jamaah yang saya muliakan, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan saya persilahkan. Kalau tidak ada, sambil nunggu waktu sholat isyraq saya tambahi materi. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Itu katanya yang baik itu bersama berarti kita membaca yang kita ngaji. Kalau dulu istilahnya ngaji sorokan. Ustadznya menyimak apa yang dibaca oleh yang bersama. Mama kita belas itu gimana? Jadi kita gede membaca itu, walaupun tidak semuanya, sebagian mungkin lah sudah sesuai dengan pesanan. Memang bersanad itu ada bersanad, ada metode. Jadi sorogan itu metode. Sanad itu artinya kita belajar ilmu sama orang yang orang ini belajar ilmu dari guru, bukan otodidak. Itu sanad. Jadi bedakan antara sanad dengan metode. Sanad itu artinya kita berguru kepada orang yang orang ini memang berguru, bukan berdasarkan belajar otodidak. Maka ngapunten, ada yang menurut saya fenomena yang sekarang mulai kurang begitu perlu diluruskan. Saya tidak sekarang banyak dai-dai, ustadz-ustadz dadakan, bahkan dari mereka banyak yang mu'allaf. Saya tidak menyalahkan, itu bagus. Artinya mungkin ada beberapa hal yang itu bisa kita gali. Tapi kalau umpama ada salah seorang mu'allaf sudah bicara hukum, itu sudah bukan kapasitas. Maka karena sekarang banyak ya, kita belajar hukum itu kepada mu'allaf. Ada orang yang masuk Islam, kemudian karena heboh, kemudian viral, kemudian disuruh ngajar. Kalau dia cerita bagaimana proses dapat hidayah, itu bagus. Tapi kalau sudah dia bicara tentang ilmu, maka dia harus diisi dulu sebelum mengisi. Yang namanya orang yang punya sesuatu, kata ulama, faqidu syai' la yuti. Orang yang enggak punya tidak bisa ngasih. Orang yang enggak pernah diisi tidak bisa ngisi. Paham ya? Maka orang-orang yang seperti ini, ada orang yang artis baru hijrah. Kadang-kadang dia dari preman hijrah. Itu kadang-kadang ada fenomena di masyarakat kita, itu langsung dijadikan ustadz dadakan. Apakah itu salah? Tidak salah, cuma kurang tepat. Kalau mereka hanya suruh bicara tentang pengalamannya dapat hidayah, pengalaman ruhani dia kemudian bisa mendapatkan pencerahan, itu bagus. Tapi kalau sudah bicara ilmu, itu sudah bukan kapasitas. Maka bicara ilmu itu bicara sanad. Apa sanad? Saya punya ilmu. Saya dulu belajar ilmu itu bukan berasal dari Google. Saya bukan belajar otodidak, tapi saya belajar dari seorang guru yang guru saya kemudian nyambung sampai Rasulullah SAW. Ini namanya sanad. Lah terkait metode itu beda-beda. Ada yang dulu ngaji itu sorokan. Sorokan itu apa?
ustadznya baca, muridnya nyimak. Ada yang dibalik. Yang dibalik itu apa sorogan kayak tadi itu. Ada yang muridnya baca, ustadznya dengarkan untuk ngoreksi. Itu namanya metode. Ulama dulu juga sama. Ada yang kemudian ada ulama yang punya kitab, muridnya suruh baca, ulamanya yang menyimak. Ada yang ulamanya baca, muridnya yang mencatat. Ini masalah metode. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau metode kita pakai yang itu, insya Allah banyak yang kemudian angkat tangan. Umpama besok saya bilang, ayo ngaji kitab Ihya, bawa kitab satu-satu. Insya Allah banyak yang nggak datang. Apalagi suruh baca kitab. Makanya saya lebih cenderung pakai metode yang lebih dimudah. Ada satu kitab, saya memang sengaja kitab Ihya ini tidak pakai slide, biar jenengan terbiasa baca kitab. Makanya ini langsung saya tampilkan kitabnya. Tapi untuk yang selain ini saya pakai slide karena itu lebih memudahkan. Kitab Riyadhus Shalihin meskipun ada kitabnya saya tetap pakai slide supaya lebih memudahkan. Cuma memang khusus kitab Ihya ini saya gunakan untuk tanpa slide supaya kita juga terbiasa memahami kitab tanpa ada terjemahannya, tanpa kemudian ada tulisannya. Ini saya langsung tampilkan kitabnya. Cuma Ihya saja, yang lain tidak usah. Saya takut sampainya malah nanti bingung. Jenengan tadi bingung nggak? Tidak bingung. Minimal biasa lah, tahu ada tulisan seperti ini, itu tidak kaget. Paham ya? Good. Ada lagi? Oke. Seperti proses hamka itu Pak. Kan belajar ilmunya kan belajar ilmu agamanya kan secara otodidak. Oh, beliau alumni Azhar. Makanya beliau mendirikan Al-Azhar. Beliau itu bukan otodidak. Beliau seorang ulama yang dulu pernah kuliah di Azhar. Baru setelah itu kemudian mendalami. Buya Hamka itu bukan otodidak. Buya Hamka itu dulu agak lama di Al-Azhar. Coba jangan baca sejarahnya. Beliau pernah berguru di Al-Azhar. Makanya beliau kemudian nulis tafsir Al-Azhar sama lembaganya Al-Azhar. Karena memang beliau bukan ulama sembarangan. Beliau lama di Azhar, Buya Hamka itu. Jadi wajar kalau beliau kemudian punya ilmu. Bahkan ulama mengatakan orang yang berguru kepada tanpa guru itu gurunya setan. Karena banyak orang sesat itu bukan karena tidak belajar agama, tapi belajar agama tanpa guru. Belajar hadis dari terjemahan difahami dewe. Itu bahaya. Belajar Al-Quran diterjemahkan difahami sendiri. Itu bahaya. Makanya kata ulama, belajar itu harus pakai guru. Karena ada ulama, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kitab. Saya sendiri, saya nulis buku. Buku saya, itu kalau saya jelaskan akan lebih banyak keterangannya dibandingkan yang saya tulis. Karena ada banyak yang tidak bisa saya tulis. Paham ya? Saya nulis buku itu, kalau mau ditulis semuanya nggak cukup. Maka saya akan memilih kata yang kemudian cocok. Maka kalau jenengan lihat ulama ya, ulama punya kitab, jenengan baca kitabnya dengan beliau kemudian baca kitabnya itu beda. Saya punya buku ya, saya baca buku saya dengan saya jelaskan, dengan sampai baca sendiri buku itu beda. Paham ya? Karena ada sesuatu makna, sesuatu ilmu yang tidak bisa tercover oleh tulisan. Yang ini bisa tercover hanya ketika disampaikan bil lisan. Paham ya? Makanya nggak cukup kita belajar kitab, itu nggak cukup. Harus kita belajar dari seorang guru. Otodidak itu tidak bisa. Kecuali jangan punya dasar. Artinya punya dasar, saya sudah belajar kitab ini, saya belajar ini, saya ngerti bahasa Arab, bisa dikembangkan. Tapi kalau dalam sudah alatnya ada. Ini jenengan punya, ini saya punya kitab aplikasi namanya Maktabah Syamilah. Kitab apa saja ada. Jadi saya meskipun tidak punya perpustakaan, ini isinya ribuan hadis, ribuan kitab. Jadi kalau jenengan bisa bahasa Arab itu Masya Allah, jenengan mau kitab apa itu sini ada. Ini kitab hadis saja yang sudah saya download ada 1192 kitab hadis saja. Kitab tafsir ini banyak, saya hanya ambil yang pokok-pokok, itu ada 60 kitab. Paham ya? Jadi jenengan mau kitab apa tuh ada sekarang. Intinya jenengan ngerti bahasa Arab. Paham ya? Nggak ngerti bahasa Arab itu sampai mau cari ilmu apa saja itu gampang.
Nah, makanya kalau punya anak itu mulai diajari bahasa Arab, cara baca kitab. Intinya begini, kalau saya sampaikan itu ya. Kalau saya punya kunci, bahasa Arab itu seperti kunci. Kalau saya punya kunci, mau buka apapun enak. Paham ya? Ibarat bahasa Arab itu kunci. Kitab-kitab itu banyak, karya ulama itu banyak. Kitab hadis itu banyak, kitab tafsir itu banyak. Ada yang satu ulama nulis kitab tafsir itu yang jilidnya sampai 40 jilid, itu satu kitab tafsir. Satu kitab tafsir 40 jilid. Padahal yang nulis kitab tafsir itu ratusan. Maka kalau jangan ingin cari ilmu, itu gampang. Tinggal cari kuncinya. Apa kuncinya? Bahasa Arab. Paham ya? Makanya kalau bisa anak-anak jenengan itu diajari bahasa Arab. Jadi kalau jenengan punya anak nanti yang ingin dikader jadi ulama, jadi ahli ilmu, kuncinya satu. Fahamkan dia bahasa Arab, memahami kitab, jenengan lepas sudah bisa jalan sendiri. Paham ya? Saya dulu kitab Ihya belajar cuma sebentar. Tapi karena saya bisa bahasa Arab, saya bisa belajar sendiri. Saya dulu tidak pernah belajar kitab Fathul Bari. Tapi karena saya bisa bahasa Arab, dulu pernah belajar kitab hadis, saya bisa mengembangkan sendiri. Saya dulu tidak pernah belajar kitab Minhajut Thalibin yang kita pelajari. Itu saya belajar separuh-separuh. Tapi karena saya bisa bahasa Arab, saya terbiasa dengan teks Arab, saya bisa mengembangkan sendiri. Paham ya? Makanya kalau kita ingin ngerti agama, terutama agama Islam, tidak bisa kalau tanpa bahasa Arab. Maka anak jenengan wajib kalau ingin ahli agama tidak cukup hafal Quran. Paham ya? Hafal Quran itu bagus, tapi tidak cukup untuk memahami agama. Ahli Quran itu bagus, tapi tidak cukup menjadi ahli ilmu. Maka kalau jenengan punya anak jenengan dikader hafal Quran, jangan berhenti di situ, eman. Saya eman sekali kalau ada anak hafal Quran, tapi tidak ngerti kitab, itu eman sekali, eman. Jadi kalau jenengan punya anak, Ustaz, anak saya sudah hafalan 30 juz, ada yang hafalan 20 juz, jangan berhenti di hafalan, eman. Beneran eman. Kenapa? Karena kalau dia cuma hafal itu eman. Hafal tidak ngerti, apalagi tidak ngerti tafsirnya, itu eman. Dia hanya bisa melafadzkan, tapi tidak bisa memahaminya. Oke? Saya kasih contoh. Ada yang mau tanya bukan? Monggo kalau ada yang mau tanya. Oke, monggo. Sebelum saya sama tadi ya, kita mengatakan apalagi mu'alaf Islam, dan di sisi lain ada kelasnya ulama dan mereka mendirikan kampus, mereka belajar ke orang kafir semacam liberal dulu ke College Virgin banyak, dan teruskan ke anak-anak banyak, dan banyak sekali yang menyelisih rata-rata orang Islam di sini jihad tidak wajib. Apa itu kalau memang wajib juga menikahkan dengan orang Yahudi katanya, bagaimana dan juga Ustaz apa itu, dan sekarang kan apalagi zaman HP yang melihat apapun bisa, jadi pikiran zaman Imam Ahmad dulu dipenjara oleh penguasa, otomatis kan mereka tidak paham tentang Al-Quran itu. Gimana? Pertama, belajar ilmu itu kalau agama tidak bisa dari selain orang yang ahli ilmu, seorang ulama yang bersanad. Makanya kenapa banyak liberal? Karena gurunya bukan ulama, bukan orang yang punya sanad. Ngaji tafsir kok kepada orang kafir. Baik, ngaji hadis kok kepada orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar ilmu kepada mereka asalkan kemudian dasarnya kuat. Makanya kalau kita lihat dulu Baitul Hikmah kita pernah berjasa. Yunani itu punya jasa ke dunia Islam. Dulu ada perpustakaan namanya Baitul Hikmah. Di zaman Al-Ma'mun itu kemudian banyak diterjemahkan filsafat-filsafat Yunani dalam bahasa Arab. Dan ternyata itu bermanfaat juga. Karena banyak tokoh-tokoh kita itu yang menghadapi orang-orang non-muslim itu butuh ilmu filsafat karena mereka menggunakan filsafat. Jadi kalau mereka didebat pakai ayat, pakai hadis, tidak nerima. Paham ya? Jenengan debat dengan orang ateis, jenengan pakai ayat, nerima nggak mereka? Tidak nerima. Jenengan pakai hadis, terima nggak? Tidak nerima. Maka mau nggak mau harus pakai filsafat. Dan banyak ulama kita yang ahli filsafat.
Meskipun nanti bicara, jangan, makanya saya juga agak aneh kalau ada mengatakan apa pentingnya belajar filsafat. Loh, kalau kita menghadapi sesama muslim tidak butuh filsafat. Tapi kalau kita menghadapi non muslim, agama Islam ini butuh hujah. Karena tiap hari banyak penyelewengan, banyak kemudian subhat-subhat yang dituduhkan ke Islam. Paham ya? Lah yang menjawab ini siapa? Ulama. Apakah ulama kemudian yang tidak ngerti filsafat bisa menjawab? Tidak bisa. Ada sesuatu yang memang harus dijelaskan lewat filsafat. Paham ya? Makanya apakah filsafat jelek? Tidak semuanya. Yang jelek itu filsafat yang kebablasan. Makanya sebenarnya tujuan filsafat itu. Cuma kadang-kadang masuk kampus itu beda. Ada yang kampus itu mengatakan ini, Fakultas Usuluddin. Ada kampus, ada seorang mahasiswa bilang, saya dulu pernah tidak sholat setelah pencarian sekian lama. Saya kadang-kadang heran, kok iso golek pangeran cek lama itu kok bisa? Wong dia asalnya punya agama, biasa sholat, kok setelah masuk Usuluddin malah gak sholat? Itu yang keliru. Satu, yang kedua. Makanya apakah orang orientalis itu kemudian bahaya? Jawabannya bahaya. Tapi orang orientalis itu juga punya jasa. Saya kasih contoh. Ada kitab namanya Al-Mu'jam Al-Mufahros. Ada satu kitab itu kumpulan hadis. Jadi dulu ulama-ulama dulu itu, kalau sekarang enak pakai HP. Saya hafal satu hadis ya, tidak hafal utuh, cuma hafal 2 kata. Saya sekarang kalau pakai ilmu hadis, apalagi pakai Maktabah Syamilah, ya kalau saya pakai Maktabah Syamilah, saya tinggal klik ini. Saya tinggal klik sini. Nah, saya klik tinggal 1 kata, 2 kata. Saya cari di kitab apa? Di sini umpama saya cari di kitab hadis. Tinggal saya klik nanti muncul sekian ribu hadis. Contoh ya. Ini saya kalau ngetik, saya nggak hafal kitab hadis Innamal A'malu. Saya tinggal ketik aja di sini. Innamal A'malu. Nah, ini saya ketik Innamal A'malu. Saya ingin cari di kitab hadis mana? Tinggal saya klik di sini. Nah, tinggal saya klik. Sudah muncul semua nanti. Kitab Innamal A'malu, hadis Innamal A'malu itu loh, teman lihat. Ada di kitab mana saja? Oh, ada di kitab Az-Zuhud, ada di kitab ini, ada di kitab Ad-Darimi, ada di kitab Sahih Bukhari, ada di kitab Ibnu Majah, ada di kitab macam-macam. Ini sekarang. Bayangkan dulu ulama tidak ada ini. Paham ya? Mahasiswa hadis belum ada teknologi ini. Dia hanya hafal ayat Innamal A'malu. Dia hanya hafal hadis Innamal A'malu. Dia ingin tahu Innamal A'malu itu hadis lengkapnya apa? Di kitab mana? Maka dulu ada kitab namanya Al-Mu'jam Al-Mufahros. Kitab hadis, indeks hadis. Jadi kitab ini ada satu lafaz nanti akan ditemukan di hadis ini halaman ini. Jenengan tahu siapa yang nulis kitab itu? Orientalis. Jadi orientalis Eropa itu pernah meneliti kitab hadis sekian puluh tahun, kemudian dia punya kitab berjilid-jilid sampai 40 jilid. Judulnya namanya Al-Mufahros, Al-Mu'jam Al-Mufahros. Kitab indeks hadis yang melihat hadis satu kata akan ditemukan di kitab apa, hadis apa. Itu jasanya orang-orang orientalis. Apa tujuan mereka itu? Sebenarnya tujuannya jelek. Apa tujuannya mereka nulis kitab itu? Tujuannya gampang. Supaya orang-orang orientalis ingin tahu hadis tidak repot. Paham ya? Tapi ternyata kitab itu malah bermanfaat untuk mahasiswa jurusan hadis saat itu. Maka jangan lihat ulama-ulama ahli hadis yang kemudian belum nututi Maktabah Syamilah pasti populer dengan kitab itu. Kenapa? Karena mereka kalau cari hadis tidak bisa cari di sini, carinya di kitab itu. Paham ya? Bun, itu manfaatnya orientalis. Ternyata ada manfaatnya juga. Paham ya? Artinya begini, mencari ilmu itu boleh di siapapun asalkan kita punya dasar. Kalau jenengan lihat beberapa ulama kita, ada yang ulama kita itu mencari ilmu di orang yang kemudian dianggap secara akidah itu menyimpang.
Beberapa ulama itu ada yang belajar kepada ahli filsafat, bahkan ada yang belajar kepada orang-orang Mu'tazilah untuk satu aspek ilmu. Bahkan Syekh Abdul Hasan Asyadili itu murid kesayangannya Al-Jubai. Al-Jubai itu tokoh inti dari kalangan Mu'tazilah. Tapi malah setelah beliau belajar Mu'tazilah, beliau kemudian bisa membantah Mu'tazilah karena belajar langsung ke gurunya. Paham ya? Maka sebenarnya yang keliru itu satu, belajar ke orientalis terpengaruh pemikiran orientalis. Ini yang kemudian perlu kita luruskan. Pun